daki dan zina. Sumpah tuh banyak ya, ada sumpah Al-Quran, ada sumpah apalah segala macam, dan yang katanya paling tinggi sumpah pocong. Karena sudah dilakukan dengan ritual seperti kita memandikan mayit ya, orang mati dimandikan, diajankan, terus dipakaikan kafan, baru disumpah. Kalau menurut Bunda sendiri, sumpah itu cukup mengucapkan sumpah demi Allah, itu kita harus sudah percaya ya. Tidak perlu sumpah pocong dengan ritual yang seperti ini itu. Tapi karena memang namanya adat budaya, ya kita harus menghargai itu. Karena sumpah pocong ini pun termasuk adat budaya. Sumpah pocong ya, sumpah pocong itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau yang bersumpah ya, merasa dirinya tidak bersalah, maka dia akan berani melakukan sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu banyak dilakukan di daerah-daerah tertentu yang memang karena sumpah pocong ini masih termasuk adat istiadat setempat gitu. Jadi memang kalau Sakatatal ini melakukan sumpah pocong, dia meyakinkan bahwa dia memang tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini kita lihat ya, itu Rudiana ini tidak berani hadir, berarti dalam kata lain dia mengakui bahwa dia bersalah dan dia tidak berani melakukan sumpah pocong. Kalau memang dia tidak bersalah, dia pasti melakukan sumpah pocong ya. Nah, di sini dia tidak berani melakukan sumpah pocong dan mengingkari kehadirannya, maka kalau memang dia bersalah, walaupun dia tidak melakukan sumpah pocong, dia akan tetap menanggung akibat dari sumpah pocong tersebut. Karena kenapa? Karena Sakatatal berani melakukan sumpah pocong. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Sakatatal itu sudah satu kebenaran buat saya. Dia sudah berjanji mau datang, kemudian dia tidak datang, maka dia akan menanggung akibatnya seperti apa? Penyakit yang luar biasa dahsyatnya yang akan diderita oleh dia, dan kemudian tidak akan menjadi kesembuhan buat dia sampai dia menutup mata atau meninggal, seperti itu ya. Karena sumpah pocong ini bukan main-main, diucapkan dengan bismillah, dilakukan dengan mandi dulu ya, mandi kembang seperti orang mati, kemudian dikafankan ya, kemudian dengan menyebut nama Allah dia bersumpah, kemudian dia tidak datang, maka dia akan menanggung segala akibat yang dia lakukan walaupun dia tidak datang. Untuk sumpah pocong sendiri, yang melakukanlah yang akan menanggung akibatnya. Enggak ada tuh sumpah pocong kemudian anaknya, cucunya dan sebagainya menanggung dari kesalahan yang bersangkutan ya. Yang melakukan sumpah pocong, baik dia datang atau tidak, maka apabila dia bersalah, dialah yang akan menanggung segala akibatnya sampai dia menutup mata. Sumpah pocong sendiri ya, karena Ibtu Rudiana tidak datang, sah, tetap sah. Karena tetap itu kan ada saksi ya kan, jadi tetap sah dan itu berlaku walaupun Ibtu Rudiana tidak datang, dia tetap akan menanggung akibat daripada perbuatannya. Pertama saja dia sudah tidak berani datang, saya sangat yakin besok-besok dia tidak akan berani lagi, apalagi untuk menyusul untuk sumpah pocong itu nggak mungkin. Karena apa ya, sekarang saja dia tidak berani, sudah takut ya, artinya sudah ngedon gitu. Karena dia mengakui apa kesalahannya dia yang tidak dia akui. Bagaimanapun juga orang bersalah akan tetap takut dengan Tuhan. Iya, sumpah pocong ini kalau karena Ibtu Rudiana tidak datang ya, untuk Ibtu Rudiana berarti dia sudah bermain-main dengan Tuhan ya. Walaupun sumpah pocong ini di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi apabila sumpah apapun itu menggunakan nama Allah, nama Tuhan, semuanya itu disahkan saja ya. Dan apabila dia sudah mengingkari, tidak hadir, tidak datang, nah itu benar-benar tetap fatal bagaimanapun ya, akibatnya akan tetap diperoleh sama dia. Ya sekarang gini ya, secara logika orang akan diadili. Dia bersalah, dia tidak mau mengakui kesalahannya dan dia tidak datang dengan alasan saya nggak bersalah, buat apa saya bersumpah. Sudah pasti dia salah karena dia tidak berani bersumpah gitu. Dan Ibtu Rudiana ini tidak datang.
sudah dipastikan dia tidak berani karena sudah sangkut pautnya sudah sama Allah ya, sudah sama Tuhan. Apabila dia mengatakan sumpah berbohong atas sumpahnya dia, maka akibatnya akan fatal bagi dia. Buat Saka ya, buat Saka Tatal, buat saya kamu hebat. Kenapa? Karena berani melakukan sumpah pocong yang sudah urusannya itu sudah sama Tuhan. Dan saya yakin ya, kamu tidak bersalah karena kamu berani melakukan sumpah pocong. Kita tidak bisa bermain-main dengan menyebut nama Allah ya. Nama Tuhan itu sangat sakral dan sangat suci. Nah, kedepannya insya Allah kalau memang kamu benar, hidup kamu akan lebih baik lagi. Tapi apabila memang kamu bersalah, ya kamu akan menanggung akibatnya gitu. Tapi dengan kehadiran kamu, saya yakin kamu tidak bersalah dalam hal ini. Ya, untuk yang menuduh Saka Tatal tidak bersalah, kemudian ternyata Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong dan dia tidak bersalah, akan ada akibat, walaupun sedikit pasti akan ada akibat dari perbuatannya, karena sama saja dia sudah memfitnah orang tanpa bukti ya. Karena apabila kita mengatakan seseorang itu bersalah, kita harus melihat dengan mata kepala sendiri, melihat bagaimana dia melakukannya, dan apabila itu cuma katanya atau praduga, itu sama saja memfitnah. Kalau aku lihat kasus ini ya memang kasus yang akan selalu dinaikin lagi ya, untuk menutup kasus-kasus besar seperti gitu. Udah tau lah orang Indonesia tuh bagaimana, ada kasus yang harus ditutupi ya akan ditaikin kasus yang lain seperti gitu. Dan kasus Vina ini kan seharusnya sudah lama, sudah dari 2016, kemudian sekarang ditaikan lagi karena ada kasus-kasus yang memang harus ditutup. Untuk kedepannya nggak akan lama lagi kok, kasus Vina ini juga sudah akan ditutup. Akan ada kasus lain yang lebih hot lagi dari ini. Buat Ibtu Rudiana ya, kalau memang Anda melakukan kesalahan, segeralah Anda melakukan taubat kepada Allah ya atas kelakuan Anda, atas perbuatan Anda. Apalagi Anda sudah mengorbankan anak Anda sendiri, darah daging Anda sendiri. Coba Anda bayangkan bagaimana Anda membesarkan, kemudian Anda merelakan dia sampai meninggal seperti itu. Pesan saya, segeralah bertobat.